Halo. Dari kelompok Taichan yang mempresentasikan tentang produk kami, ingin memperkenalkan kepada masyarakat halayak bagaimana kami membuatnya, prosesnya, dan sampai proses packaging sampai ke tangan konsumen. Jadi di sini kami mau menjelaskan tentang proposal yang ada di handphone masing-masing. Ingin menjelaskan pertama yang tujuan dilaksanakannya usaha Sate Taichan ini buat inovasi baru pada bahan makanan yang berbahan dasar daging ayam. Jadi daging ayam tuh nggak cuma kayak digoreng, nggak dibakar, jadi ya macam-macam gitu. Ini termasuk inovasi yang sangat baru karena Sate Taichan ini menurut saya tuh tapi masih lama lah. Terus yang kedua, tahu cara pengolahan daging ayam dalam pembuatan Sate Taichan. Tiga ya, melatih kemandirian sebagaimana kayak kita masih mempunyai kreativitas untuk membuat usaha sendiri. tapi kita masih muda gitu, masih di umur-umur yang sangat produktif lah. Jadi jangan sampai pengangguran di Indonesia tuh makin bertambah. Terus di sini ada luaran dan manfaat kegiatan. Sate Taichan dapat menjadi makanan hits di Jakarta. Lalu Sate Taichan mozzarella ini dapat menjadi makanan alternatif yang dapat mengenyangkan karena Sate Taichan ini dikombinasikan dengan lontong. Dan Anda seperti tahu sendiri lontong itu berbahan dasar nasi. Beras, bukan nasi. Beras ya. Terus ini manfaat kegiatan ya, meningkatkan inovasi mahasiswa, kami semua mahasiswa, dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang Bisnis. usaha bisnis. Untuk meningkatkan kreativitas dan penalaran mahasiswa pada pengembangan ilmu teknologi pangan. Yang terakhir, memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan salah satu hasil inovasi pengolahan daging ayam yang anti mainstream, yang berpotensi ngehits dan populer di kalangan masyarakat bawah, menengah maupun atas, dan bisa dijadikan peluang usaha. Ya balik lagi tadi apa yang aku bilang, siap. Yang aku bilang tadi, jadi ya nggak itu aja daging ayam yang digoreng, dibakar gitu. Ini kan di Inovasikan. iya, terobosan baru. Terus ini kita udah masuk bab 2. Bab 2 di sini gambaran umum rencana usaha ya. Kita langsung masuk ke analisis ekonomi usaha, yaitu di dalam pelajaran kewirausahaan pasti ada yang namanya analisis SWOT. Pasti tahu sendiri kan SWOT apa? Saya jelasin lagi. SWOT itu terdiri dari SWOT, strength, kelebihan. Jadi kelebihan dari produk kami itu bahan bakunya mudah didapat, jadi nggak susah dan harganya pun terjangkau, tidak mahal. Lokasi strategis di persimpangan gitu, lokasi usaha kami. Jalan alternatif gitu banyak yang lewat kan. Bener banget. Jadi kayak lagi naik motor apaan tuh gitu. Terus sumber daya mahasiswa yang potensial, karena jiwa-jiwa muda seperti kami itu otaknya masih fresh. Jadi inovasinya, ide-idenya langsung lagi kencang-kencangnya kita berinovasi. Terus harga Taichan ini yang lebih murah daripada pasaran. Ini kelebihan kami. Salah satu kelebihan. Murah tapi kualitas. Pokoknya nanti dijelasin. Makanya ditonton, jangan langsung Jangan di skip. Ini kan udah strength, sekarang weakness, kelemahan ya. Mungkin kalau kelemahan dalam usaha kami tuh membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit ya. Dimana-mana ya orang pengen usaha tapi kan yang menjadi hambatan kan kayak, aduh gua nggak punya modal nih, modal dari mana ya gitu. Karena kalau minjem ke bank itu pasti jadi beban pikiran, jadi usaha tuh jadi kayak target buat ngembaliin gitu. Jadi nggak lepas gitu. Terus yang kedua, produk Taichan ini tidak tahan lama karena ya cepat saji gitu. Jadi kalau langsung langsung kalau udah langsung dibikin ya udah langsung dimakan gitu, nggak boleh lama-lama Disimpan. karena nggak enak kalau dingin. Yang dingin tuh gitu. Oke. Terus bahan dasar yang mudah busuk. Ya kan daging ayam kalau kita udah potong-potong gitu kan Maksimal penggunaan daging ayam tuh minimal ya 1 hari di dalam freezer. Oke. Dan sambal yang kita buat itu ada sambal mentah, jadi
keesokan harinya mungkin saja sudah bisa bau. Benar banget. Terus selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat yang belum tahu makanan baru. Nah ini dia nih, makanya Sate Taichan ini kan pengen kami memperkenalkan secara terus menerus gitu. Di halayak banyak. Ya like banyak, karena walaupun seperti kayak contohnya kayak di Sate Taichan Senayan kan mungkin itu udah hits, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu Sate Taichan itu apa. Ya, mungkin harganya juga lebih sedikit mahal, dan bagi anak-anak muda yang ingin mencicipi atau membeli makanan tersebut, dari distance jarak rumah dia ke Senayan tersebut kan agak sedikit jauh, dan belum tentu juga mereka ke sana dapat tempat duduk atau tempat makan seperti itu sih. Kayaknya juga nyokap bokap gue juga nggak tahu Sate Taichan. Itu jauh cuy, jonggol sono. Itu jauh banget. Maksudnya Sate Taichan kan nggak cuma di Senayan. Oh. Walaupun ada beberapa di daerah juga, tapi kayaknya belum semua orang tahu gitu. Terus C, yang ketiga ya, opportunity. Kan tadi kan SWOT kan. Yang ketiga opportunity itu adalah peluang. Jadi di sini kami melihat peluang produk ini cukup diminati oleh semua kalangan. Itu dia. Dan di situ ada berbagai varian rasa, kayak misalkan sambelnya mau pedas atau sedang aja atau nggak pakai sambel, seperti itu sih. Jadi bisa masuk di mulut-mulut banyak orang, maupun anak kecil, dewasa, sampai yang tua. Tenang saja, Taichan produk kami ini bisa sesuai selera lidah-lidah kalian. Jadi saya lanjutin, terus juga dapat dikonsumsi semua kalangan, benar kata yang tadi dibilang Paldi. Terus balik lagi, peluang kami itu kelebihannya ya di tempatnya strategis, lokasi strategis yang Ramai, banyak orang yang lalu, otomatis kan jadi sebagai tanda tanya, ini jualan apa sih, ini jualan apa gitu kan. Dan bisa memasarkan dari mulut ke mulut, misalkan wah Taichan di sini enak, ada mozzarellanya atau dagingnya gede-gede gitu. Terus untuk yang terakhir kayaknya itu treat. Itu ancaman. Ancamannya mungkin di sini cuma satu, dari produk kami tuh munculnya pesaing baru ya, karena Taichan sendiri kan dia beda sendiri tuh. Beda sama sate-sate biasa gitu. Karena ini satenya beda lah pokoknya. Kayak kalau sate biasa kan dia pakai bumbu kacang, bumbu kecap, dan di sini tuh kita bumbunya udah awal sebelum penusukan untuk menjadi sate tersebut. Jadi kelihatannya memang agak sedikit pucat, tapi pucatnya bukan pucat hambar, jadi udah ada bumbunya di ayam tersebut. Iya. Terus untuk kita akan menjelaskan masalah harga ya, menurut yang kami tulis di proposal ini. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, harga dari daging ayam bagian dada sekilo adalah 80.000. Itu untuk per kilo ya, hanya dada yang di filet. Dada filet. Satu porsi berisi 7 tusuk. 7 tusuk. Kita ngikutin yang di proposal 10 tusuk. 10 10 tusuk. Seharga 20.000. Sehingga harga yang kami tawarkan 20% lebih murah dari Taichan Senayan. Terus yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tempat ya. Selain mempunyai harga terjangkau, tempat merupakan salah satu hal penting untuk pemasaran Taichan mampir. Kami memilih area Simpangan Cilitan kecil. simpangan Cilitan kecil ya. Dan juga kita bisa menyewa ruko-ruko di sepanjang jalan tersebut. Selain itu, promosi juga akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter mungkin, dan lain-lain. Terus di sini analisis biaya. Hasil dari 1 kilo daging ayam bagian dada menghasilkan 60 tusuk sate Taichan. Jika dalam 1 bulan mampu menghasilkan 10 kilo, maka dalam 5 bulan mampu menghasilkan 50 kilo dan dapat menghasilkan 3.000 sate Taichan. Harga sate Taichan mampir yang ditawarkan 20.000 per porsi. Dalam 3.000 sate Taichan dapat menghasilkan 150 porsi. Hasil penjualan dalam 5 bulan sama dengan 150 porsi dikali 20.000 sama dengan 3 juta. Ya, jadi bisa dibilang 3 juta kita dapat menghasilkan dalam 1 bulan. 1 bulan. Tapi itu kotor ya. Iya, itu kotor. Ya, jadi bab 3 metode pelaksanaan. Sebelum kita menjual produk tersebut, kita harus menyiapkan
alat-alat dan bahannya yang tadi saya sebutin kayak kipas angin, tusuk sate, areng, panggangan sate, dada ayam yang sudah menjadi ditusuk sate, lalu ada pembuatan cara sate taichan, tusukan, potongan dadu, dada ayam, dan panggang di atas arang menyala, diolesi bumbu satenya tersebut, dan kita taruh parutan keju di atasnya. Itu untuk yang sate taichan keju mozzarella. Alat dan bahan untuk memperlancar proses pembuatan sate taichan, yaitu ada alat pisau, tatakan, panggangan, kertas nasi, arang bakar, kipas sate, piring, sendok, garpu, tusuk sate. Dan bahannya itu telur, jeruk limau, bawang merah, bawang putih, dada ayam, MSG, cabai, minyak, kecap, dan Kalau wijen, jamur. dan kaldu jamur. Nah, seperti yang tadi, cara pembuatan sate taichan, taruh tusukan sate tersebut di atas bara api yang menyala sampai matang. Sudah agak panas, kita taburin keju mozzarella di atas sate tersebut. Taruh di atas piring dan kita bakar kejunya agar dia melumer. Lalu produk siap disajikan. Di sini ada juga strategi usaha, target pasar, strategi penjualan. Target pasar kita melihat peminat. Kita target untuk dijualnya untuk kepada siapa aja. Nah, untungnya sate taichan ini ditargetkan untuk ke semua kalangan. Dan segi strategi penjualan, makanan ini banyak banyak yang menginginkannya gitu ya. Ya nggak ada yang dibilang nggak sehat sebenarnya sih, cuma ini tok kita menggunakan kayak bahan-bahan alami lah. Tenang saja, MSG yang terdapat dalam bahan sate taichan itu menggunakan kaldu Kaldu jamur. yang sudah pasti itu sehat. Ya, sumpah enak sih, nggak bohong. Bukan karena gue yang bikin, emang enak. udah kan gitu aja. Bokap nih gue baca. Udah makan aja lah. Nah, kita sekarang masuk bab 4 yang ada di proposal adalah biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya dari jenis pengeluaran dan jadwal kegiatan adalah jenis pengeluarannya adalah 1. Peralatan penunjang, 2. Bahan habis pakai, 3. Biaya perjalanan, dan 4. Bahan biaya lainnya. Peralatan penunjang jika kita kalkulasikan sejenis kayak panggangan, arang, dan lain-lain itu dalam waktu sebulan itu kita patok tuh harganya 1.200.000. Terus bahan habis pakai seperti arang-arang sisa, tusuk sate, terus kayak minyak, sambal, bawang, cabai, dan lain-lain, pada 1 bulan kita perhitungkan habis 1.975.000. Lalu biaya perjalanan. Nah, biaya perjalanan ini untungnya kita membuka usaha ini dekat dengan rumah, jadi biaya tidak terlalu banyak. Jadi dalam 1 bulan kita bisa menghabiskan hanya 500.000. Dan biaya lainnya itu seperti biaya kebersihan, ya, keamanan, terus listrik, air, dan lain-lainnya. Kita habis sekitar 4 juta rupiah. Jadi total jumlah anggaran dalam waktu sebulan adalah 7.675.000. Nah, di jadwal kegiatan, jadwal di bulan minggu pertama kita menyiapkan persiapan perlengkapan alat dan bahan. Lalu hari kedua kita mulai membuat stand ya, standnya. Ya, Bukan handstand. Handstand mah, au.
Nah, selanjutnya kita persiapan yang lain-lain itu mungkin hanya 2 hari. Selebihnya kita sudah mulai berjualan. Nah, untuk selanjutnya kita sudah melakukan survei bahan baku dan pelatihan pembuatan sate taichan. Dari hari-hari yang kita gunakan membuat survei di bahan baku dan lainnya, kita telah menemukan sebuah resep yang sangat diminati oleh semua kalangan. Yang ketiga adalah publikasi dan promosi. Nah, karena berhubung zaman sekarang udah canggih, kita bisa melakukan promosi dengan menggunakan banyak platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter. Facebook, Twitter, dan kita mempunyai marketplace juga seperti Tokopedia, Shopee. Wih, batu. Nggak bisa, Gojek, nggak bisa, kayak market Gojek, GoFood. kok salah kok. Shopee nggak bisa, boy. Nggak bisa, boy. Nggak bisa. Nah, selanjutnya ada produksi dan pemasaran. Produksi dan pemasaran itu dilakukan pada hari kedua ya? Hari ketiga paling. Hari ketiga ya, produksi dan pemasaran soalnya. Nah, di itu kita sudah melakukan produksi dan pemasaran karena kita juga udah buka juga, kita sekalian memasarkan produk yang kita jual. Oh iya, buat kalian yang penasaran kan kayak taichan simpangan tuh yang kayak gimana sih? Kalian juga nanti bisa searching di GoFood. Di situ kita juga menjual kayak telur gulung, nugget. Nuggetnya nugget homemade gitu. Ada SS-an juga. Tapi tetap kan kita utamain ya kata taichannya. Taichan ini. Nggak bakalan obesitas kok. Nah, kita melakukan produksi dan pemasaran itu cukup panjang ya, karena itu memerlukan mencari target pasarnya juga. Ya. Soalnya kan kita di sini kebanyakan anak-anak muda di daerah tempat kita jualan, mereka memulai aktivitas kayak nongkrong, ketemu teman-teman, hangout. Ya kita bukannya selepas maghrib. Jadi kita waktu untuk prepare untuk berjualan tuh selang waktunya agak banyak. Tapi mungkin kalau misalkan kayak hari-hari besar atau malam minggu mungkin kayak ada sore bisa Iya, ya. agak Sore, cepat. ya, habis asar. Jam 4. Pokoknya ya kita berjualan sesuai SOP yang kita buat sesuai dengan apa yang kita catat di dalam proposal, dan hal yang kita pentingkan adalah market pemasaran yang lebih ampuh tuh dari mulut ke mulut. Cukup sekian dari penjelasan Penjelasan proposal dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus kayak gini ya. Pukul-pukul.
Ini jadi jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama, jangan terlalu besar, jadi Harus pas. Harus pas. Hanya orang-orang ahli gitu. Tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan ya. Anak muda tapi kreatif kayak gua. Udah nih, Pal.